Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen ujian kinerja, perkenalkan nama saya Anastasia Bengankopon, Sarjana Pendidikan Matematika, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dengan NIM 251 071 330. Saya akan mengambil ujian kinerja di SMK swasta Teluk Hading, tepatnya di kelas 10 Agribisnis Perikanan Air Tawar dengan materi sistem persamaan linier 3 variabel. Demikian perkenalan diri, sekian dan terima kasih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Rapi sekali ruangannya, bersih. Ini hari siapa yang tidak hadir? Benar, Bu. Benar. Ya, Bu. Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Berarti kalian semangat sekali untuk pagi ini untuk menerima mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai pelajaran matematika, terlebih dahulu kita buat apa? Berdoa. Nah, salah satu pimpin doa, tetapi terlebih dahulu kita berdiri. Salah satu bisa pimpin doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Yesus. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami atas hadirat-Mu, atas berkat rahmat dan perlindungan-Mu. Engkau telah melindungi kami mulai dari tadi pagi hingga pada saat ini. Sekarang kami akan mengikuti pembelajaran matematika. Khususlah Roh Kudus memberkati kami semua agar apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berkenan di hati-Mu. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Yesus. Amin. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia
Bagaimana perbedaan sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel? Oke, silakan. Jadi, perbedaan utamanya adalah dua variabel dalam penyelesaiannya pasal X dan Y di bidang kode, sedangkan melibatkan 3 variabel dengan penyelesaian triple X, Y, dan Z di ruang 3D. Jadi perbedaannya itu 2D dengan 3D. Contohnya seperti sistem persamaan linear 2 variabel itu X dan Y, atau A tambah 1 tambah B tambah 1. Dan kalau sistem linear 3 variabel mencakup 3, yaitu X tambah Y tambah Z. Atau contohnya A tambah 1, B tambah 1, atau C tambah 1. Jadi itu perbedaannya ya. Terus yang kedua, Ibu mau tanya lagi yang kedua. Jika kalian pergi ke toko dan membeli 3 jenis barang dengan harganya berbeda-beda ya, dan kalian tahu total belanja serta jumlah barang yang dibeli, bagaimana kalian bisa menentukan harga barang masing-masing? Kita tidak bisa menentukan harga masing-masing dari 3 barang berbeda hanya dengan mengetahui total belanja dan jumlah total barang yang dibeli, karena ada banyak kemungkinan kombinasi harga yang bisa menghasilkan total yang sama. Baik, terima kasih. Contohnya seperti jika kalian pergi ke toko membeli barang, pastinya umpama barangnya berbeda-beda, berarti harganya juga beda. Ini bagaimana caranya kita untuk tahu harganya ini? Barang kayak sabunnya harga 5.000, samponya 6.000, totalnya berapa, semuanya kan pastinya kita tidak tahu ya. Nah, itu adalah salah satu perbedaan atau harga barang. Itu di bagian itu kalau kita ke toko, ke pasar, pastinya harga itu berbeda-beda. Jadi sekarang kita masuk dengan materi. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah tujuan pembelajaran itu 1. Membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan benar. 2. Menyusun sistem persamaan linear 3 variabel. Dan ketiga itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi. Sekarang kita membuat satu contoh soal. Sebelum kita masuk contoh soal, kita lihat sistem persamaan linear 3 variabel bentuknya seperti itu. A1x tambah B2y tambah, lihat di papan? Bisa lihat? Bisa, Bu. Bentuk umum yaitu A1x tambah B2y tambah C3Z sama dengan D1.
dan seterusnya dengan A1, B1, C1 itu adalah bilangan apa? Real. Nah, yang tadi seperti A1X yang tadi itu, contohnya seperti itu. X tambah 2Y sama dengan berapa? 3. X tambah 2Y kurang berapa? 3X sama dengan min 4. 2X kurang Y tambah X sama dengan 5. Itu dia punya modelnya. Dan 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 16, yaitu model SPDV atau sistem persamaan linier 3 variabel. Sekarang langkah-langkahnya. Lihat sebelum kita masuk ke contoh soal, langkah-langkahnya untuk bisa kita kerjakan contoh soal. Yaitu langkah-langkah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan apa? SP LTP atau sistem Persamaan linier. yaitu menggunakan metode eliminasi. Menggunakan apa? Metode eliminasi. Yaitu pertama membuat model matematikanya, habis itu dengan permasalahan. Model matematika dengan permasalahannya apa? Habis menyusun sistem persamaan linier. Nanti sebentar kita contohkan itu, kita menyusun seperti ya langkah-langkahnya di sini. Terus itu pilih variabel yang dieliminasi. Pilih salah satu variabel ya. Misalnya pilih X yang dihilangkan atau Z, itu juga bisa. Usahakan memilih variabel yang memiliki koefisiennya yang sama atau mudah disamakan dari dua pasangan. Terus eliminasikan variabel, yaitu lakukan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada kedua persamaan yang bisa menghilangkan apa? Yang bisa menghilangkan variabel yang telah disamakan koefisiennya. Jika koefisiennya memiliki tanda yang sama, lakukan pengurangan. Jika koefisiennya variabelnya tersebut memiliki ini yang sama ya, tanda yang sama. Terus habis itu substitusikan nilai variabel. Substitusikan nilai variabel yang telah ditemukan ke salah satu persamaan untuk mencari nilai variabel. Sekarang kita masuk ke contoh sesuai apa yang kita urutkan.
Bisa baca? Bisa. Bisa? Tidak bisa. Oke? Bisa? Bisa. Ayu, Bimo, dan Chandra berbelanja di sebuah toko buku secara bersamaan. Ayu memiliki 3 pulpen, terus 4 spidol dan 1 buku tulis. Terus Bimo membeli 6 pulpen, 2 spidol dan
bisa lihat angkanya. Dari aku terlalu jauh. Sudah. Sudah terang? Sudah itu. Bisa. Coba kalian catat berapa? 3x kurang 6z hasilnya berapa? 3x atau ulang ya. Bukunya 3x tambah 4y tambah z sama dengan 83.000 dikurang dengan 6x tambah 2y tambah z sama dengan 86.000. Hasilnya berapa? Oke, caranya itu 83.000 kurang dengan 86 hasilnya berapa? Berapa hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Min 3.000. Terus kalau 3x kurang 6x dapat berapa? 3x kurang 6x dapatnya berapa? Oke, tambah 4y kurang 2y hasilnya berapa? Kalau z dengan z berarti z kurang z berarti Habis. jadi hasilnya min 3x tambah 2y sama dengan min 3.000. Itu adalah kita membuat persamaan 4. Sekarang kita eliminasikan persamaan 2 dan persamaan berapa? 3. Coba 6x tambah 2y 6x tambah 2y tambah berapa? Hah? Berapa? 6x tambah 2z tambah z sama dengan 84.000. 86.000. Terus 2x tambah 5y tambah 10z sama dengan 150. Oke, cari itu kita kalikan dengan berapa?
Hasilnya berapa? 1.400.000. Semuanya sama takaran tadi? Sama. 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 Sudah hasilnya 1 juta. 404. Itu kita membuat pengurangan atau penambahan. Pengurangan berarti berapa? Min 45.000 kurang berapa? Kurang berapa yang tadi kalian catat? 1.404. Hasilnya ini 16. Hasilnya 1.404. yang benar sih. Benar saja. 1.404. 1.404. Kalau 30Y kurang 30Y Min 106. loh. Ibu tanya sang acak, bukan yang berurutan di situ. Iya. Kalau 30Y kurang 30Y Habis. berarti min 45X kurang 116X. Hasilnya berapa? Min 161. Min 161. X sama dengan 9.000. 9.000 dapat dari mana? Dapat dari min 161 kurang Bagi. Coba kalian bagi. 9. Hasilnya benar nih, coba kalian bagi dulu. Hasilnya berapa? 1.449 bagi 1.449 bagi 161. Sudah? Hasilnya berapa? 9.000. Berarti X sama dengan 9.000. Sekarang langkah ketiga. Langkah ketiga kita substitusikan dengan X. Kita substitusikan dengan apa? X sama dengan berapa tadi? 9.000. 9.000 ke persamaan 4. Yang persamaan 4 tadi berapa? 7. Min 3.000. Min Min 3.000. Min 3.000. Jadi min 3X tambah 2Y sama dengan berapa? Min 3. Min 3.000. Min 3.000. Min 3.000. Terus min 3. Dan min X-nya berapa tadi? 9.000. Min 3 kali 9.000 tambah 2Y sama dengan berapa? Min 3 kali 9.000. Catat. Hasilnya berapa? Min 20.000. Min
29. Min 3000. Kita membuat modelnya seperti jangan Min membuat 3000. langsung hasilnya. Hasilnya 2. Jangan membuat hasilnya langsung di bawah. Pertama kita membuat satu-satu, susunan satu-satu. Dapatnya dari mana? Kayak min 27.000 tambah 2Y sama dengan min 3.000. Oke, sekarang kita harus pindah ruas. Pindah apa? Pindah ruas. Min 27 pindah ruas itu menjadi tetap min atau positif? Positif. Berarti 2Y sama dengan min 3.000 tambah 2 Tiga. tambah 27.000. 2Y sama dengan 24.000. 24.000 dapat dari mana? 3 Tambah 27.000. Iya, iya. Hasilnya 24.000. Terus Y sama dengan berapa? Kayak 24 bagi 2 bagi 2. hasilnya berapa? 12.000. Hasilnya berapa? 12.000. 12.000. Benar, sudah catat. Sudah benar. Oke, pintar. Sekarang kita substitusikan lagi X sama dengan 9.000 dan Y sama dengan berapa 12. sih? Kita substitusikan yang berapa? Substitusikan dari X sama dengan 9.000 dan Y sama dengan 12.000. itu kebersamaan satu. Masih ingat nggak tadi dalam persamaan satu? Yaitu 3X tambah 4Y tambah Z sama dengan 83.000. Berarti X-nya berapa? X-nya berapa tadi? 3. X-nya berapa? 9.000. Jadi 3 kali 9.000 tambah 4. tambah berapa? Tambah berapa? Tambah berapa? Tambah 14.000. Tambah 4 kali 12.000. Karena 12.000 itu Hasilnya Y substitusi yang tadi pertama X adalah 9.000 dan Y sama dengan 12.000. Jadi 3 kali 9.000 tambah 4 kali 12.000 tambah Z. Oke. Jadi hasilnya berapa? 3 kali 9 9.000 27. tambah 4 kali 12 hasilnya berapa? 8. Sama dengan 43.000. tambah Z sama dengan berapa? 83.000. Jadi Z sama dengan 75 itu dapatnya dari mana?
Baca dan pahami terlebih dahulu. Belakang di sini. Iya. Yang pertama mana? Jadi kalian lihat baik-baik ya. Tiket dewasanya berapa, lansianya berapa, dengan dewasanya berapa. Terus seperti contoh tadi, X-nya itu apa? Harga tiket kah? Harga apa yang kalian baca di dalam? Dengan sesuai yang sebelah juga. Sama, belum paham. Yang bagian mana? Bisa dipertanyakan. Jangan diam saja ya. Jadi ini tulis apa kalian baca soalnya. Terus contoh misalnya X-nya berapa yang kalian lihat di sini. Terus kalian buat model matematikanya. Model matematikanya berapa?
Sebelumnya itu kalian baca kalian soal terlebih dahulu biar teman-teman yang lain bisa tahu. Susi adalah penjaga tiket di sirkus. Ada 3 jenis tiket yang dijual. Keluarga Andi membeli 4 tiket, anak-anak 2 tiket dewasa dan 1 tiket lansia dan membayar 640.000. Keluarga Nelson membeli 1 tiket anak-anak, 3 tiket dewasa dan 2 tiket lansia dan membayar 550.000. Keluarga Andre membeli 3 tiket anak-anak, 1 tiket dewasa dan 1 tiket lansia dan membayar 450. Berapakah harga setiap jenis tiket yang dijual, Maria?
Eliminasi 2. Eliminasi Z pada pasangan 1 dan pasangan 4X tambah 2Y tambah Z sama dengan 460.000. 3X tambah Y tambah Z sama dengan 460.000. X tambah Y Z sama dengan 190.000. 190.000 ini dapat dari 640 kurang 450. Hasilnya 190. 4X tambah 2Y tambah Z sama dengan 640.000. X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 550.000. 8X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 1.280.000. X tambah Y tambah 2Z sama dengan 550.000. 7X tambah Y sama dengan 730.000. Hasil dari 730.000 1.280 kurang 550 hasilnya 730.000. 7X tambah Y sama dengan 730.000. X tambah Y sama dengan 190.000. 6X sama dengan 540.000. X sama dengan 90.000. Substitusi ya. X sama dengan 90. X tambah Y sama dengan 190.000. 90.000 tambah Y sama dengan 190.000. Y sama dengan 190.000 kurang 9.000. Y sama dengan 100.000. X sama dengan 90.000. Y sama dengan 100.000. 3X tambah Y tambah Z sama dengan 450.000. 3 kali 90.000 tambah 100.000 tambah Z sama dengan 450.000. 770.000 tambah 100.000 tambah Z sama dengan 450.000. 370.000 tambah Z sama dengan 450. Z sama dengan 450 kurang 300
Bagaimana teman-teman? Pas Ibu. Pas. 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 Berarti selanjutnya mau langsung presentasikan atau minggu depan? Minggu depan dulu Ibu. Minggu depan untuk kelompok 2 dan 3. Oke, silakan dulu. Baik, terima kasih pada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil. Oke, bagaimana pendapat teman-teman tentang apa yang teman-teman sudah tuliskan di depan dan mempresentasikan hasilnya? Sudah mengerti? Sudah Ibu. Semuanya sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke, kalau sudah mengerti, sekarang kita kaitkan dengan SPRTV, sistem persamaan linear 2 variabel. Kita kaitkan, berarti 3 variabel ya. 3 variabel. Seperti contohnya yang tadi kalian telah sebut, yaitu harga barang, harga tiket, pokoknya semua barang yang kalian beli, beberapa model, tetapi ambilnya bagian setengah atau full atau ada 5, 10, kalian pasti bagaimana? Bagaimana? Kalian akan membedakan harga spidol, harga berapa? Pen harganya berapa? Buku Harganya berapa? itu adalah dinamakan apa? Dinamakan apa tadi? Sistem persamaan linear 2 variabel. Barusan sudah mengantuk? Tidak mengantuk dong? Dan bagaimana kesimpulan sistem persamaan linear 3 variabel? Ada yang tahu? Berapa Ibu? Dengar tidak tadi? Persamaan 3. Persamaan. Sistem persamaan linear 3 variabel. Dari tadi kalian dengar tidak? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu sistem 3 variabel itu kita bisa menghitung harga barang, membandingkan harga barang, itu kesimpulannya. Membantu kita menemukan nilai 3 variabel dan menyelesaikan 3 persamaan linear secara bersamaan dan hasilnya bisa berupa satu solusi, banyak solusi, atau tidak ada solusi sama sekali. Oke, baik. Tepuk tangan. Jadi kesimpulannya seperti itu. Juga contohnya seperti harga barang semuanya. Yaitu kita mempelajari tentang SPRTV. Dan apa sih eliminasi? Eliminasi. Kita eliminasikan, kita mengasosiasikan. Eliminasi persamaan. Salah satu variabel untuk menyederhanakan sistem. Oke, baik. Terima kasih. Kalau substitusi tadi apa? Mengganti satu variabel dengan nilai dari persamaan. Jadi substitusi, eliminasi, kalian sudah paham semuanya? Sudah Ibu. Sudah semua. Terus bagaimana
soalnya, modelnya. Bilang kalau itu mejen. Salah sayang. Sebenarnya kita membaca dulu persoalannya, terus kita menyusun model matematikanya, terus kita melihat mana yang mau dihilangkan. Tiga-tiganya bisa, salah satunya. Tidak mungkin hanya kita pertama harus menghilangkan Z, tetapi bisa menghilangkan Y lebih dahulu bisa, X lebih dulu juga bisa, Z lebih dulu juga bisa. Yang penting model matematikanya, model soalnya seperti apa, baru kita akan menghilangkannya. Sekarang ibu mau tanya, matematika itu menyenangkan tidak? Menyenangkan karena mengaitkan kehidupan kita sehari-hari.
Sudah bisa dikumpulkan. Ingat kalian punya nama, kelas, mata pelajaran apa. Oke, kumpul sudah. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan di ketua kelas dan ketua kelas. Siapa? Saya. Oke, baik, sudah. Untuk biar presentasinya bisa buka kelompok minggu depan ya. Minggu depan kalau kita mempresentasikan 2 kelompok, setelah itu kita masuk dengan materi baru. Ya, Ibu. Materi baru kita minggu depan itu tentang program linier. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang siapkan diri dan berdoa.